Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai vektor ya. Nah, kita akan masuk ke subbab kita yang ketiga, yaitu mengenai panjang vektor. Nah, di panjang vektor ini sendiri kita ada beberapa poin yang akan kita bahas. Di antaranya ada panjang vektor itu sendiri, kemudian jarak antara dua titik, vektor satuan, dan yang terakhir kita akan mencoba menyatakan vektor menggunakan vektor satuan pada sumbu koordinat, baik di R2 maupun di R3. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai panjang vektor. Di panjang vektor ini kita bagi rumusnya ya menjadi dua, ada yang di R2 dan di R3. Sebenarnya pada dasarnya yang membedakan R2 dengan R3 ini hanya koordinat titiknya saja ya. Jadi kalau di R2 dia koordinat titiknya hanya X sama Y, kalau di R3 dia koordinat titiknya adalah X, Y, Z. Panjang vektor, misalkan ini diketahui pada R2 dulu ya yang kita bahas, diketahui koordinat titik P adalah X, Y dan O 0,0. Koordinat titik O itu kalau didefinisikan di R2 adalah 0,0. Kalau di R3 koordinat titiknya adalah 0,0,0. Nah, maka panjang vektor OP itu dituliskan seperti tanda mutlak ini ya, panjang vektor OP. Jadi dia dituliskan sebagai tanda mutlak kayak gini, ini bacanya adalah panjang vektor OP. Kalau di R2 maka rumusnya ini, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau di R3 maka akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Langsung saja kita masuk ke contohnya seperti apa untuk menentukan panjang vektor ini. Jadi misalkan diketahui koordinat titik A 8, -6. Perlu diingat 8, -6 ini berada di R2. Jadi kalau di R2 untuk menentukan panjang vektornya kita pakai rumus yang ini. Jadi tinggal dimasukkan saja akar X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya adalah 8, Y-nya adalah -6. Kita kuadratkan 8 kuadrat hasilnya ketemu 64 ya. Kemudian -6 kuadrat ketemu 36. Kalau dijumlahkan ketemu 100, jadi akar 100 adalah 10. Sehingga kita bisa menyimpulkan kalau panjang vektor OA adalah 10. Itu ya. Semoga bisa dimengerti sampai sini. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua masih erat kaitannya dengan panjang vektor. Nah, misalkan kasusnya seperti ini. Diketahui kalau vektor M adalah -5, 2, vektor N-nya -1 sama A. Jika, nah ini bacanya adalah, yang ini bacanya panjang vektor M plus N ya. Panjang vektor M plus N adalah 10, maka nilai A-nya berapa? Nah, untuk menentukan panjangnya vektor M plus N, langkah pertamanya kita harus mencari terlebih dahulu vektor M plus N-nya. Jadi kita jumlahkan vektor M plus N-nya dulu. Vektor M plus N kalau dijumlahkan hasilnya ketemu ini. -5 ditambah -1, jadi hasilnya ketemu -6. Kemudian 2 plus A, hasilnya ketemu ini, tetap 2 plus A. Setelah ketemu vektor M plus N adalah -6 sama 2 plus A, tinggal kita masukkan ke rumus panjang vektor tadi. Jadi di awal diketahui kalau panjang vektor M plus N adalah 10. Untuk menentukan panjangnya, kita substitusikan koordinat titiknya. Kita kuadratkan masing-masing koordinat titiknya, -6 kuadrat ini ya, ditambah 2 plus A kuadrat. Nah, tinggal kita operasikan sedemikian rupa sehingga nanti bisa ketemu nilai A-nya. Jadi dari sini dulu kita kuadratkan, kita hitung dulu ya. -6 kalau dikuadratkan hasilnya ketemu 36, yang 2 plus A kuadrat kita biarkan tetap apa adanya. Kemudian kedua ruas kita kuadratkan. Jadi kalau kedua ruas kita kuadratkan, yang di ruas kiri akarnya hilang. Kemudian sebelah kanan 10 kita kuadratkan hasilnya jadi 100. Setelah itu kita pindah ruaskan 36-nya ke kanan jadi 100 dikurangi 36, akhirnya di ruas kanannya ketemu 64 ya. Ingat kita punya aturan kalau ada X kuadrat sama dengan Y, maka nilai X-nya bisa kita cari dengan plus minus akar Y. Jangan lupa X kuadrat sama dengan Y, itu artinya X-nya bisa kita cari dengan plus minus akar Y. Kita pakai aturan ini untuk menentukan nilai dari A-nya. Jadi dari sini 2 plus A kuadrat sama dengan 64, itu artinya 2 plus A adalah
plus minus akar 64. Kemungkinan yang pertama dulu. 2 plus A sama dengan plus minus 8. Itu artinya kalau pakai kemungkinan yang pertama dulu, 2 plus A sama dengan plus minus, itu maksudnya ada 2 ya. Jadi nilainya memenuhi. Yang pertama kita ambil yang 8 dulu. Maka A-nya dari sini nanti akan ketemu 6. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, 2 plus A sama dengan negatif 8. Jadi A-nya nanti akan ketemu negatif 10. Nah, jadi ada 2 nilai A yang memenuhi. Sehingga bisa kita simpulkan seperti ini. A-nya ketemu 6 dan atau A-nya ketemu negatif 10. Oke, semoga bisa dimengerti sampai sini. Selanjutnya mengenai jarak 2 titik, sama kita bagi ke R2 dan R3. Nah, kalau jarak 2 titik, kalau yang pertama tadi kan sebenarnya koordinat titiknya diketahui juga 2 ya di panjang vektor tadi. Koordinat titik A sama koordinat titik O. Berhubung koordinat titik O itu adalah 0,0 untuk di R2 dan 0,0,0 di R3. Nah, maka langsung kita masukkan saja nilai X sama Y, Z-nya tadi. Nah, kalau kedua titik, jarak antara dua titik ini sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi, kalau ada diketahui koordinat titik P-nya itu, H-nya itu, kita disuruh mencari jarak antara titik P ke H, dirumuskan dengan PH. Ingat, PH kemarin kalau di operasi pengurangan vektor, artinya kita mengurangkan koordinat titik H dengan koordinat titik P. Jadi, ini kita kurangkan koordinat titik H dengan koordinat titik V, baik X-nya maupun Y-nya ya. X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, di mana X2 dan Y2 adalah koordinat titik H dan X1, Y1 adalah koordinat titik P. Pun begitu pula dengan yang di R3, sama. Kita tinggal nambahi Z-nya aja. Jadi ada Z2 dikurangi Z1. Tinggal kita kuadratkan, kemudian ditarik akar. Maka ketemulah jarak antara dua titik itu, yaitu jarak titik dari P ke H. Contohnya seperti ini, misalkan diketahui koordinat titik A-nya itu, B-nya itu. Kita disuruh menentukan jarak antara titik A ke titik B. Nah, tinggal kita cari saja koordinat titik B dikurangi koordinat titik A-nya ya. Jadi koordinat titik B yang pertama adalah untuk X-nya kita punya 2 dikurangi 7. Kemudian negatif 6 dikurangi negatif 6. Kemudian 8 dikurangi 3. Akhirnya ketemu yang ini, kita tuliskan seperti ini. Kemudian tinggal dikuadratkan, 2 dikurangi 7, negatif 5 dikuadratkan, hasilnya ketemu 25. Negatif 6 ditambah 6, 0 dikuadratkan, dan seterusnya. Akhirnya ketemu akar 50. Jadi panjang vektornya adalah 5 akar 2. 5 akar 2 ini diperoleh dari mana? Semoga udah nggak bingung ya caranya menentukan hasil dari akar ini. Jadi kita cari dulu, akar 50 itu kan setara dengan akar 25 dikali 2. Akarnya 25 adalah 5. Kemudian yang dalam akar tinggal 2. Jadi ketemu kalau jarak antara titik A dengan titik B-nya adalah 5 akar 2. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor satuan. Nah, jadi rumusnya vektor satuan seperti ini ya. Vektor satuan V. Vektor satuan itu disimbolkan kayak huruf E yang ada capilnya itu ya. Dirumuskan vektor V per panjang vektor V. Nah, vektor satuan itu sendiri apa? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Panjangnya 1. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke contoh biar nggak bingung penerapannya seperti apa. Misalkan diketahui vektor V ini, kita disuruh menentukan vektor satuan dari vektor V ini. Langsung kita terapkan rumusnya, karena rumusnya di sini yang kita perlukan adalah vektor V per panjang vektor V, maka langkah pertamanya kita harus cari panjang vektor V-nya dulu. Sama ya, tinggal kita masukkan saja ke rumusnya, negatif 16 dikuadratkan ditambah 12 dikuadratkan. Ketemu kalau panjang vektornya adalah 20. Setelah ketemu panjang vektornya 20, kita tinggal masukkan ke rumusnya yang ini. E capil V vektor itu ya. Kita tinggal masukkan rumusnya ke situ. Jadi
Koordinat titik V-nya negatif 16, 12. Koordinat vektor V-nya ya, maaf, negatif 16, 12 per panjang vektornya 20. Jadi kita bagi masing-masing ini, negatif 16 dibagi 20, kemudian 12 dibagi 20 ya. Jadi 20 yang di bawah ini dibagi oleh masing-masing koordinat vektornya. Nah, akhirnya ketemu kalau negatif 4 per 5, 3 per 5 adalah vektor satuannya. Seperti ini ya. Jadi vektor satuannya ketemu negatif 4 per 5, 3 per 5. Atau kalau kalian mau ngecek, jadi apakah benar dia ini vektor satuan atau bukan, kalian cukup cari panjang vektornya. Perlu kita cek, jadi kalau menentukan panjang vektor ini, negatif 4 per 5 dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 per 25. Kemudian dijumlah 3 per 5 dikuadratkan 9 per 25. Kalau mencari panjang vektor, tinggal kita akarkan 16 ditambah 9, 25 per 25. Akar 1. Nah, akar 1 ketemu hasilnya sama dengan 1. Jadi karena panjang vektornya sudah terbukti sama dengan 1, maka jelas ya, dia posisinya kedudukannya sebagai vektor satuan. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Akan diketahui kalau vektor R itu merupakan vektor satuan jika, nah ingat tadi menurut definisi, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi kita simbolkan seperti ini, vektor R panjangnya adalah 1. Menentukan panjang vektor R, kita tinggal kuadratkan saja ya. Dan kita tarik akar setengah kuadrat ditambah K kuadrat ditambah negatif 1/4 kuadrat, kemudian tinggal kita tarik akar. Hasilnya harus sama dengan 1. Kemudian dioperasikan seperti biasa. Akhirnya ketemu bentuk seperti ini. Nah, dari sini kita kuadratkan kedua ruas agar akar yang di ruas kiri hilang. Jadinya kita punya 5 per 16 plus K kuadrat sama dengan 1. Karena ruas kanan 1, kalau dikuadratkan hasilnya tetap 1. Jadi K kuadratnya ketemu 11 per 16. 11 per 16 itu didapat dari mana? Didapat dari 1 dikurangi 5 per 16 ya. Nah, sama kita pakai rumus yang tadi, jadi K-nya adalah plus minus akar 11 per 16. 1/16 sendiri adalah hasil dari 1/4 yang dikuadratkan. Jadi K-nya ketemu 1/4 akar 11 atau negatif 1/4 akar 11. Ini akar 11 ya, bukan akar 16. Oke. Semoga bisa dipahami sampai sini. Selanjutnya, yang terakhir kita akan menyatakan vektor menggunakan vektor satuan pada sumbu koordinat. Maksudnya seperti apa? Jadi, vektor itu sebenarnya semuanya bisa dinyatakan sebagai hasil operasi dari vektor IJK, vektor satuan gitu ya. Jadi kalau misalkan pada R2 kita punya vektor V, koordinatnya adalah XY, maka vektornya kalau dinyatakan dalam vektor IJK adalah XI plus YJ. Vektor satuannya ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya vektor V 4 negatif 3, maka vektor satuannya 4I min 3J. Pun begitu pula dengan R3. Sama. Cuman bedanya tinggal ditambahi K ya. Nah, seperti ini 9I min 7J plus 3K. Oke, semoga bisa dimengerti sampai sini. Nah, ini ada contoh soal yang berkaitan dengan menyatakan vektor menggunakan vektor satuan ini ya. Nah, jadi vektor A-nya diketahui 2I min J plus K. B-nya I min 2J min 2K. Kita disuruh menentukan panjang vektor 2A min B. Terlebih dahulu untuk menentukan ini kita identifikasi dulu vektor A-nya. Karena di situ yang diketahui adalah vektor satuannya, maka untuk menentukan vektornya kita tinggal mengambil koefisiennya ya. Koefisien dari IJK-nya. Jadi vektor A 2 min 1, 1. Vektor B-nya 1 min 2 min 2. Tinggal kita ambil dari koefisiennya saja. Kemudian baru kita tentukan nilai dari 2 kali vektor A dikurangi vektor B. Nah, hasilnya ketemu 3, 0, 4. Saya nggak perlu menjelaskan lagi ya gimana prosesnya. Semoga sudah paham. Harusnya sudah paham. Nah, dari sini baru kita tentukan panjangnya. Ingat panjang disimbolkan seperti tanda mutlak itu ya.
Jadi panjang vektor 2A dikurangi vektor B adalah 3 kuadrat plus 0 kuadrat plus 4 kuadrat. Hasilnya ketemu sama dengan 5. Oke, semoga sampai sini bisa dimengerti. Nah, kalau misalkan dalam kasus ini vektor A-nya hanya diketahui kalau min J plus K. Maka kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, vektor A-nya apa? Bukan min 1 plus 1 sama 1 aja loh ya, enggak loh ya. Ingat urutannya selalu IJK. Nah, karena di vektor A ini tidak ditulis I-nya, maka kita anggap kalau koefisien I-nya adalah 0. Jadi ini kalau dituliskan dalam bentuk vektor 0, kemudian negatif 1, terus 1. Itu ya, ingat menuliskan bentuk vektornya harus urut IJK. Jadi kalau misalkan I-nya nggak ada, berarti dianggap koefisiennya 0. Kalau misalkan J-nya nggak ada, berarti dianggap koefisien J-nya yang 0 dan seterusnya seperti itu. Ya. Oke, semoga bisa dimengerti sampai di sini. Demikian pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.